الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهاية خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا بجميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Halaman 9 di pinggir paling atas. La yushakkikannaka fil wa'di alladhi wa'adaka bihi maulaka fi manamin aw ala lisani malakin aw bi ilhamin rahmaniyin adamu uqu'il maw'udi wa in ta'iyyana zamanuh. La yushakkikannaka fil wa'di, jangan sampai engkau meragukan atau ragu-ragu fil wa'di pada masalah janji Allah. Wa'di itu janji Allah. Alladzi wa'adaka bihi maulaka, yang berjanji kepada engkau oleh Tuhan engkau. Fi manamin, misal dalam mimpi, bisa dalam mimpi. Orang-orang wali itu kadang mimpi mereka itu benarlah, diilhamkan oleh Allah sesuatu atau dikabarkan oleh Allah sesuatu tentang masalah tertentu aja kita. Jadi orang wali misalnya dihabarkan oleh Allah atau diilhamkan oleh Allah bahwa misalnya esok terjadi sesuatu misalnya. Nah, itu bisa di dalam tidur ilham itu ada. Au ala lisani malakin, atau meliwat kabar dari malaikat, bisa juga kayak itu. Au bi ilhamin rahmaniyin, atau meliwat ilham rahmaniyin itu kasyaf. Bisa juga melihat wali ini kasyaf sidin lalu melihat sesuatu. Nah, lalu sesuatu itu tentang kejadian yang akan terjadi misalnya. Lalu si wali ini misalnya berkisah bahwa jar wali, aku malam tadi dapat ilham esok akan turun hujan, sebab sudah setahun ini kada hujan-hujan misal lah. Sakalinya adamu wuqu'il mau'udi, sakalinya kada terjadi hujan itu, padahal si wali tadi sudah berkisah esok hujan. Nah, wa in ta'iyyana zamanuh, bahkan sidin wani bapadir esok menentukan waktunya atau seminggu lagi misalnya. Nah itu. Jadi ujar Imam Ibnu Athaillah, jangan engkau meragu-ragukan tentang janji Allah, yang janji Allah tersebut sampai kepada kita bisa meliwat mimpi orang si wali tadi, atau meliwat lisan si malaikat, atau meliwat kasyafnya si wali tadi. Nah, kenapa kita sampai ragu-ragu lawan janji Allah? Karena adamu khu'il mau'ud, kada terjadi. Yang janji itu kada terjadi. Wa in ta'iyyana zamanuh, padahal sudah ditentukan waktunya. Nah, itu. Jadi pembahasannya di sini, kita jangan sampai sesuatu yang dijanjikan oleh Allah meliwat Quran, misalnya Allah memadahkan nyawa bila berdoa ku kabulkan. Kan Quran memadahin kayak itu. Sekalinya kita berdoa kada kabul-kabul. Jangan juga kita ragu-ragu lawan janji Tuhan. Atau meliwat nabinya, Nabi berucap, ya Nabi, barang siapa katuju minum madu misalnya sihat, sekalinya pian garing bah minum madu misal nih lah. Maka kita jangan ragu-ragu lawan janji Allah.
Atau Nabi berucap jeung Nabi misalnya kan banyak Nabi berucap jeung Nabi bersedekah nya mah. Sebab bila bersedekah kena nyawa harta berberkat dan bertambah sugih. Bersedekah sampai sabulan bangkrut usaha pian. Nah, itu kan janji Nabi memadahin kayak itu. Sekalinya malah kada terjadi. Dua sudah. Atau si wali berucap. Jadi ada Allah yang berfirman dalam Quran berjanji nih. Ada juga Nabi yang berucap bersabda yang berjanji. Ada juga wali yang berucap. Wali berucap ini ilham. Jar wali kita nih kemarau. Setahun sudah. Seminggu lagi hujan biasa deh. Sekalinya kada hujan. Misal contohnya kayak itu lah. Wali ini kada mau berucap sembarang, tentu dapat ilham atau kasyaf atau sidin diberitahu oleh malaikat atau sidin dimimpi bahwa memang akan terjadi. Lalu sidin berkisah. Nah, makanya bebuan wali itu ada yang kada mau berkisah walaupun sidin kasyaf. Sebab kadangkala yang sidin diilhamkan itu kada terjadi. Padahal diilhamkan. Sebagaimana Nabi berucap bisa kada terjadi. Sebagaimana Allah yang berfirman, jar Allah, ud'uni astajib lakum, tapi kada terjadi. Nah, yang kada terjadi itu bukan berarti sebenarnya Nabi, wali, Allah berdusta, kada. Di situ ada hikmahnya. Nah, ini. Jadi jangan sampai kita tadi jasidin menimbulkan hati kita ragu-ragu lawan janji Allah, janji Nabi, atau ragu-ragu lawan ucapan si wali itu. Nah, itu maksudnya lah. Wa in ta'ayyana zamanu ay wa in kana zamanuhu muayyanan. Sekalipun waktunya sudah disambat sidin, diucapkan sidin. Bi an ulhimta, bahwa engkau misalnya diilhamkan. Bi an ulhimta tuh. Bahwasanya engkau diilhamkan annahu yahsulu laka fil waqtil fulani fathun, bahwasanya akan terjadi untuk engkau pada waktu yang akan dihadap ini fathun. Arti fathun itu kemenangan atau kesuksesan. Kita ini dapat ilham, Mbah Bawirid misalnya dapat ilham bahwa usaha kita cagar maju tahun depan, sekalinya malah bangkrut. Nah, misal au yahsula fil ilhami fil ammi rohaun, atau misalnya terjadi dalam tahun ini roha itu kemudahan atau apa jurang nernya arti kemudahan itu tuh kelapangan, sekalinya malah kesulitan yang ada. Nah, au ghairu dzalika, atau yang lain-lain dari itu. Rami orang bahuma, jadi ujar yang tuan wali atau tuan guru di kampung itu tahun ini kita insya Allah seluruhnya berhasil. Sekalinya kebakaran pahumaannya. Nah, maka jasidin ujar Imam Ibnu Athaillah, jangan sampai engkau ragu-ragu lawan janji Allah. Satu, jangan sampai ragu-ragu lawan janji Nabi. Dua, jangan sampai ragu-ragu dengan ucapan wali. Tiga. Nah, ini wilayahnya, ada 3 wilayah di sini. Sebab bila kita ragu-ragu, itu kira kita yang rugi. Li'alla, di sini dipadahkan li'alla, supaya jangan yakunu dzalika syakhu, supaya jangan sampai ragu-ragu yang ada di hati engkau itu. Ini misalnya kita ragu-ragu, kan tadi disuruh jangan ragu-ragu. Seandainya pang kita ragu-ragu, misal nih, maka jasidin li'alla yakuna dzalika syakhu, supaya keragu-raguan engkau itu jangan sampai menjadi qadhan fi basiratika. Tuh qadhan tuh menurut kita putus kalimatnya kalau qad lalu ada spasi itu terputus lalu han. Nah, padahal han tuh ya bagian dari qadhan. Hanyar fi basiratika itu maksudnya. Kalau nya sekilas qad tuh masuk ke fi'il madi lalu hafa ya kalau kayak itu modelnya, padahal lain hafa tuh maksudnya qadhan. Han tuh bagian dari qad fi basiratika, supaya jangan sampai keraguan engkau itu. Artinya bila kita masih ragu-ragu tuh, lalu keraguan itu kena membuat qadhan, penyakit fi basiratika di hati engkau. Nah, ragu-ragu lawan janji Allah karena kada terjadi, ragu-ragu lawan janji Nabi karena kada terjadi. Kan ujar Nabi bila bersedekah 1000 balasannya 10.000, sekalinya malah dompet kita yang hilang. Nah, ujar Allah Ta'ala, barang siapa membaca
Misal nih ujar Allah Ta'ala, barang siapa yang tadi berdoa aku kabulkan. Nah sekalinya kadang kabul juga. Atau jar wali Allah Ta'ala, nyawa memulai aja sudah, kada bapak mulai aja sudah apa berusaha, maka ujar si wali tadi insya Allah sukses. Sekalinya malah bangkrut. Nah itu ternyata kita timbul ragu-ragu. Nah yang salah nih ragu-ragu. Nah bila ragu-ragu tadi kita buang di hati, karena bisa timbul qadhan fi basiratika, jadi penyakit di dalam hati engkau. Basirah itu hati. Maksud jadi penyakit di sini timbul karena di hati kita menganggap Allah itu berdusta, Nabi itu berdusta, atau si wali itu berdusta. Satu. Nah, arti penyakit di situ. Atau kita menganggap Allah Ta'ala misalnya mungkin sidin kada sanggup mengabulkan hajat kita, atau kita menganggap Allah Ta'ala kada mendengar, atau kita menganggap Allah Ta'ala Nabi pamalar. Nah, maka seluruh yang anggapan-anggapan kada baik itu disebut qadhan fi basiratika, menjadi penyakit di hati kita. Nah itu satu dulu yang mulah yang kada bagusnya ragu-ragu itu. Nah wa ikhmadan linuri sariratika, bahkan bisa memadamkan. Ikhmadan itu memadamkan, linuri sariratika, bagi iman yang ada di hati engkau. Nur itu iman. Li sariratika, bagi sarirah itu bagian hati yang terdalam. Ya hati juga sambatnya, basirah ya hati juga. Nah cuma sarirah ini hati yang berpanjanak kita. Asalnya berpanjanak dulu, lalu ada lagi panjanak padam karena nur iman atau cahaya iman atau iman tadi padam di hati. Akibat kita ragu-ragu. Dahulu katuju menggandang Tuhan, wah ini kada lagi. Dahulu katuju menggandang Nabi, wah ini kada lagi. Gara-gara ragu-ragu diharagu di hati. Nah itu. Nah ini bisa terjadi pian. Kita beribadah minta amaliyah lawan tuan guru. Jadi ujar guru, pian ini bagusnya amalkan salawat ini, baca hari-hari 100 kali, insya Allah hajat pian dikabulkan Tuhan. Nah lalu kita baca hari-hari kada kabul. Nah ada kabul. Lalu pian ragu-ragu. Nah pertama ragu-ragu lawan amaliyah ini tadi, ini kada mujarab nih ya pian. Nah atau pian ragu-ragu lawan si gurunya. Nah yang salah itu sebenarnya bukan amalannya, bukan gurunya. Yang salah itu kita yang ragu-ragu. Nah timbul pertanyaan, kenapa kita ragu-ragu? Nah di sini dibadahkan karena kita kada memahami masalah. Nah jadi timbul ragu-ragu. Sebenarnya kita beramaliyah kah, berdoa kah? Lah contohnya sambil berdoa aja dulu, kita ambil contoh berdoa. Berdoa itu kenapa sampai timbul di hati kita ragu-ragu? Sebab waktu berdoa kita menghadang hasil. Waktu kita beramaliyah bawirid kita menghadangi hasil. Nah, timbul pulang pertanyaan, kenapa kita menghadangi hasil? Nah, sebab memang di awal kita hendak berdoa, di awal kita bawirid, kita kada bujur-bujur semata-mata berdoa dan bawirid itu menjunjung perintah Allah. Memang di situ ada di hati kita menjunjung perintah nafsu. Nah, itulah kita ke rumah guru, jadi guru biar amalkan di surah Waqiah, insya Allah bagus saja toh. Kalau menurut Nabi insya Allah sugih, jadi si tuan guru tadi. Kita baca setahun sudah kada sugih-sugih, malah duit yang ada bertipis. Misal nih, nah lalu pian timbul ragu-ragu. Nah ragu-ragu ini qadhan, penyakit yang ada di dalam hati. Yang sebagai tanda kita beramal itu kada ikhlas. Nah jadi Tuhan sebenarnya hendak mengungkai. Nah kenapa Tuhan kadang mengabulkan? Tuhan hendak mengungkai penyakit hati kita. Makanya timbul ragu-ragu. Jadi ragu-ragu itu membuktikan bahwa ada penyakit di hati kita, yaitu kada ikhlas beramal.
Nah, ini salah satu hikmah kenapa Tuhan kadang mengabulkan hendak maungkai pira, cak ibarat mangga atau pira di dalam hati. Ketahuan sekalinya bahwa kita beramal tadi memang suruhan nafsu. Mana buktinya aja? Ragu-ragu tuh bang, buktinya. Aku just ada percaya aja lawan surah Waqiah ini aja menyugihakan amalan sugih. Buktinya aku ini semua dihitung-hitung mulai zaman pamulaan Jokowi dilantik sampai ini anak anu sudah kada sugih-sugihnya aja. 45 tahun sudah aja. Misal ya kalau nah, lalu ini timbul keraguan-raguan. Nah, ragu-ragu ini hikmahnya adalah Tuhan hendak mengungkai bahwa kita memang kada ikhlas beramal. Nah, buktinya menghadangi. Padahal seandainya kita ikhlas semata-mata disuruh oleh Allah, bukan disuruh oleh nafsu, kita kada menghadangi. Baca surah Waqiah. Lalu jar Tuhan, napa maksud tujuan nyawa membaca surah Waqiah? Nah, ulun Tuhanai terus terang jalan pian lah. Nah, amun pian tu misalnya memberi pahala lawan ulun sebab ulun baca surah Waqiah, itu lebih larang, lebih berharga bagi ulun daripada sugih di dunia. Nah, kayak itu kita berpandir lawan Tuhan pamulaan kan model kayak ikhlas nih, modelnya baca 1 tahun 2 tahun Tuhan tahu ya Tuhan ini muntung aja ikhlas kayak itu imbah kada dikabulakan 2 tahun 1 tahun 3 tahun kada nampak kelihatan sugih sakalinya timbul maungut. Nah, maungut lalu timbul ragu-ragu di hati, jangan-jangan surah Waqiah ini kada bujur-bujur surah sugih, ujar jangan-jangan hadisnya itu hadis palsu yang memadahkan baca surah Waqiah itu sugih, atau jangan-jangan nah banyak jangan-jangannya. Nah, keraguan-raguan ada di hati itu menimbulkan atau membuka fakta sebenarnya hati kita bahwa kita dahulu berucap dahulu hanya sekadar ucapan muntung, kada bujur-bujur yang di hati. Yang di hati tersambungi yaitu memang kita beramal disuruh nafsu. Nah, itu hikmah kenapa Tuhan mengungkayakan bahwa arti mengungkayakan itu memberitahukan bahwa kita beramal tadi kada ikhlas, kada dikabulkan Tuhan. Lalu mengeluar protes cak berat ini demo mengeluar. Nah, paham lah nek maksudnya ini maksud Tuhan kenapa kada mengabulkan hajat kita. Maksudnya itu Tuhan hendak membongkar sesuatu yang di hati kita tadi lalu timbul ragu-ragu. Nah ya Tuhan. Han napa toh? Imbah kita ragu-ragu napa toh? Nah, tapi di sini Imam Ibnu Athilah Sekandari memadahkan jangan sampai ragu-ragu. Sebab bila ragu-ragu ketahuan bahwa kita yang tercela sebenarnya. Nah, imbah itu pernah seandainya ragu-ragu itu diganakan, diparam, jangan bari diparam di hati, karena jadi penyakit hati. Menganggap Tuhan kada mampu lah, ini bahaya benar nih. Menganggap Tuhan kada mendengar lah, menganggap Tuhan pamalar lah, macam-macam. Menganggap Tuhan menuduh Tuhan yang kada bagus, bersangka jahat lawan Tuhan. Yang ianya saurang kada ikhlas. Nah, kesimpulannya itu tuh. Yang ianya saurang kada ikhlas. Nah, maka badahulu ulun Imam Ibnu Athilah memadahkan di sini jasidin ba'amal ninto lillahi ta'ala. Yang diucapkannya yang pamulaan dengan Tuhan itu ya Allah. Nah, kita bertanda tangan badahulu sudah nah materai 6.000. Ulun baca surah Waqiah lebih berharga bagi ulun, lebih utama bagi ulun ada pahalanya kena di akhirat melebihi daripada hasil di dunia ini. Nah, itu aja Tuhan. Kalau urusan hasil dunia ulun kada menghadangi. Kita sarah pian ya, kada masalah. Yang jelas ulun dulu mengamalkan surah Waqiah, mudah-mudahan pahalanya ada. Jadi kena bila ulun mati dikubur nyaman, di akhirat nyaman, masuk surga. Nah, nangka itu. Jadi kita tanda tangan nangka itu kada begaduh lagi, kada menghadangi, baca terus tuh. Ini termasuk bagian lillahi ta'ala narannya. Kada menghadangi hasil di dunia. Sebab yang menghadang ini termasuk sesuatu yang membosankan jurang bahari ya kalau yang patah menunggu adalah membosankan ya ada. Kada kawa
kita tadi bujur-bujur kada mahadangi itu kada kawa kalau di asal sudah mahadang nintuh kan ya. Kalau di asal sudah kita menuju nintuh mau kada mau kita di perjalanan mahadangi, maka mulai di asal lah, mulai di pamulaan lah kita jangan menuju nintuh. Maksudnya menuju hasil dunia, jangan itu yang diunting. Sebab bila itu diunting mau kada mau mahadangi kita, ternyata kada kunjung datang, timbul ragu-ragu. Nah, padahal di sini dipadahkan oleh ulama tasawuf jangan sampai engkau ragu-ragu lawan janji Tuhan. Sebab bila ragu-ragu cirinya wa kada ikhlas satu, dan bila diganakan disimpan keraguan itu cagar bakal jadi penyakit hati. Nah, paman sambungannya tuh paman pintol aja. Paman barang siapa wa'adahu maulahu syai'an, menjanjikan akan seseorang oleh Tuhannya sesuatu. Tuhan menjanjikan sesuatu yang kayak tadi juga. Barang siapa membaca surah sembahyang duha misalnya sugih. Nah, wa in kana muayyanaz zaman, apalagi sampai ditentukan masanya misalnya setahun lagi, jar si tuan guru tadi nyawa insyaallah sugih. Nah, summa lam yaqa' dzalikal mau'udu, sakalinya kada terjadi yang dijanjikan itu, fala yambagi, maka jangan sampai seyuk-iyanya jangan ayyushaqiqahu dzalika, membuat hatimu ragu-ragu akan tidak terjadinya janji tersebut. Dzalika tu janji tersebut kada terjadi, jangan membuat engkau ragu-ragu. Fi sidqi wa'di rabbih, pada kebenaran janji Tuhan engkau. Nah, orang ini dijanji Allah meliwat hadis atau meliwat firman Allah Ta'ala tadi, udhunya sajib lakum tadi. Nah, lalu inya berdoa caranya kada kabul-kabul, jangan membuat engkau ragu-ragu oleh kada kabulnya janji Tuhan itu. Kenapa aja nih alasannya pendakan nih? Li jawasi, karena mungkin saja. Li jawasi itu boleh saja. Mahmulnya nih, mungkin boleh saja. Ini cara kita bersangka baik lawan Tuhan. Li jawazi, mungkin saja ayyakuna wuqu'u dzalikal mau'ud, bahwa ayyakuna wuqu'u dzalikal mau'udi, bahwa terjadinya yang dijanjikan itu mu'allaqan, ada bergantung. Arti bergantung ini basyarat ala asbabin, atas beberapa sebab, au surutin, atas beberapa syarat. Ada bersyarat sebenarnya. Nah, ada bersyarat, kita kada melengkapi syarat. Nah, itu masalahnya ya kalau bapian proposal aja kan bila kurang syaratnya tak boleh. Proposal yang di Indonesia Merdeka ini kan ya kalau bisa kurang syarat tak boleh. Nah, jangan-jangan ujar Imam Ibnu Athaillah di sini dipadahkan jangan-jangan kita berdoa ini kurang syarat, atau kita berikhtiar ini kurang syarat. Nah, bahkan syarat itu kan ada yang tertulis, ada yang kada tertulis. Amun yang tertulis kita kan tahu yang tertulis ini kini-kini bahwa kita menggawinya. Sekalinya di sini padahal lah ista'saral haqqu ta'ala bi ilmiha, khusus Allah Ta'ala aja yang tahu syaratnya. Kada dipadahkan sidin kayak begitu kabar. Misal ini contohnya, nah, ya Allah, ulun sudah sembahyang sunat duha 8 rakaat, ulun pilih yang paling abdal Tuhan nai. Ya Tuhan dabang teh. Ulun ini sudah setahun mengamalkan sembahyang sunat duha ini 8 rakaat. Maka ujar habar tuan guru si anu ujar nabi tentu ujar pian lo kok. Sugih. Sakalinya setahun un kada sugih juga. Bapang teh gitu Tuhan. Nah, kada Tuhan nih, kada ulun anu nah mau unjuk rasa kada, cuma protes lawan pian. Sama aja juga ya kalau unjuk rasa lawan protes. Nah, kalau urusan syarat-syarat Tuhan nih ulun sudah mencukupi. Syarat disuruh berusaha, ulun berusaha halal. Tiba-tiba disuruh berusaha di padang orang banyak, ulun di Simpang 10 lagi berusaha. Imbah itu pulang doa mandua, imbah sembahyang sunat duha ulun baca. Ya basit 10 kali ujar pian ulun baca. Ya Wahab 40 kali waktu sujud duha ulun baca juga.
imbah itu pulang syarat-syaratnya lengkap sudah. Ya Tuhan, sebenarnya syarat itu kita bagi dua, tahulah. Pertama, syarat yang aku ungkai. Yang kedua, ada syarat-syarat yang kada aku ungkai. Nah, nyawa ini kada menggawi syarat yang aku kada ungkai. Tapi ungkai artinya ungkai, udah tahu ungkai. Jadi syarat-syarat itu dua macam sebenarnya. Ada syarat-syarat yang dipadahkan Tuhan. Nah, kayak ini hendak diterima. Ada syarat-syarat yang Tuhan sendiri yang tahu. Bi ilmiha, Tuhan yang tahu hak itu kepada surut kepada syarat. Jar Allah Ta'ala ada syarat yang kada keungkai. Nah, nyawa ini sudah menggawi syarat yang aku padahi, tapi belum menggawi syarat yang belum kupadahi. Nah itu makanya kada kau kabulkan. Nah kadang-kadang kita melawani Tuhan, tak tahu Tuhan pada kita. Di sini dipadahkan i'tasaral haqqu ta'ala bi ilmiha dunal abdi. Ada syarat yang hanya Allah yang tahu, dunal abdi, si hamba tu kada tahu syaratnya. Nah, ini mun hendak ibarat kakarasan dengan Tuhan nih. Nah, tamanang Tuhan pandir. Li hikmatin, karena kenapa Tuhan kada memberitahu syarat yang kada diungkai sidin, li hikmatin, ada hikmahnya. Yuriduha, yang memang Allah menghendaki akan hikmah itu terjadi. Nah, Tuhan menghendaki hikmah itu memang terjadi kayak itu. Wa min hadal qismi, ini contohnya. Nah, contoh wa min hada, dan diantara contoh yang pernah terjadi dalam permasalahan yang kayak ini, peristiwa yaqa'u li ba'dil anbiya li ba'dil auliya, yang pernah terjadi bagi sebagian para wali. Ayyukhbira, bahwa Allah mengabarkan bi annahu, bahwa sesanya yahsulu, terjadi bihadal am, pada tahun ini kada kayak ini misalnya terjadi. Allah mengabarkan kepada si tuan wali, mailhamakan bahwa terjadi tahun ini. Ujar si tuan wali misalnya lah, ujar si tuan wali, insyaallah penyakit tahun ini hilang seluruhnya. Ujar si tuan wali, tahun ini juga hilang, tahun 2020 hilang. Misal si wali berucap kan sembarang ilham dari Tuhan. Ayyukhbirahu, Allah mengabarkan kepada si wali ini, sekalinya imbah tahun 2001 ada pulang penyakit. Kan tahun 2020 ini kan penyakit corona ya kalau. Nah, 2001 Dracula dan penyakitnya ada pulang sekalinya penyakit. Nah, bijalikal am, pada tahun yang dihadap ini, bal fi amin ba'dahu. Tak ke bawah dulu aja lah. Fi hadal am, kada, di tahun ini sekalinya kada terjadi. Tsumma la yahsulu, sekalinya kada terjadi. Nah, bisa nangka ini kita mendengar ya kalau ujar si tuan wali hilang penyakit, sekalinya kada hilang. Nah, jangan sampai itu merusak etikat kita, jangan mulai kita ragu-ragu. Sebab bila kita ragu-ragu, nah kita yang salah sebenarnya. Payaqa'u ba'dun nas, sehingga terjadi pada sebagian manusia imbah mendengar si tuan wali berucap tadi tuh bahwa tahun ini terjadi kayak ini, sekalinya kada terjadi. Payaqa'u ba'dun nas, maka terjadilah di sebagian manusia yang mendengar tuh bi'aradihim, menentang si wali ini tuh. Akhirnya maitirat kita menentang, wali napa nintu aja bocap kada bujur aja. Nah, apalagi sampai mencela-cela misalnya, nah kada boleh nang kayak itu. Satu, wa minhu, dan diantaranya pulang contohnya, ini contoh yang termasuk bagian dari keraguan-raguan yang pernah terjadi lah. Wa minhu ma waqa'a lahu sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah. Nah, pernah juga terjadi peristiwa yang itu terjadi lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal Hudaybiyah, waktu tahun perjanjian Hudaybiyah. Nah, ini sejarah nih pian. Min akhbarihi, bahwa Nabi menghabarkan di sahabah kepada sahabat-sahabat Nabi bil fathi, bahwa tahun ini kita kawa menguasai Makkah. Artinya kawa kita berhaji dan berumrah ke Makkah. Tahun ini kawa jen Nabi sudah berucap nang kaitulun para sahabat, tahun ini kita kawa berhaji ke Makkah. Waktu perjanjian kisah Hudaybiyah, ingat ya sejarahnya? Kada ingat ya kalau. Summa lam yahsul fi dzalikal am, sekalinya kada terjadi tahun itu.
Maka Nabi sudah berucap tahun itu kita cagar berhaji berumrah di Makkah. Nah, kan kisahnya Nabi kan asalnya berdiam di Makkah kok. Lalu hijrah ke Madinah. Nah, Nabi di Madinah ini membentuk peradaban baru di situ. Tapi karena sidin orang Makkah dan banyak orang Makkah yang berdiam di Madinah yang hijrah nih. Nah, masih merindukan, tentu merindukan kampung halaman yang dulu ditinggalkan Makkah tadi. Pertama merindukan kampung halaman, kedua merindukan hendak berhaji dan berumrah nintoh. Ada kisahnya nang kita ya kalau. Nah, tapi kada kawa masuk. Kenapa? Karena waktu itu Makkah dikuasai kafir Quraisy. Padahal kampung tanah kelahiran Nabi. Maka para sahabat banyak benar yang rindu lawan kota Makkah, tanah kelahiran. Jadi ujar Nabi, tahun ini kita berhasil menguasai Makkah. Oh, sekalinya kada tahun ini terjadi. Tahun kainanya. Bal fi amin ba'dahu. Sekalinya terjadi tahun sesudahnya. Nabi berucap kada sesuai lawan kejadian. Ya kala fa idza khatara. Nah, jadilah apabila khatara terlintas di hati lil muridi seorang murid. Nah, yang tadi kan kisah Nabi. Nah, para sahabat walaupun hendak benar sudah ke Makkah, kadada mereka itu menentang ucapan Nabi itu kadada menyalahkan atau mendustakan ucapan Nabi itu kadada, itu para sahabat. Nah, kayak itu juga seorang wali Allah misalnya beisi murid. Nah, lalu berpandir ternyata kada sesuai lawan kenyataannya. Nah, dipadahkan fa idza khatara lil muridi khatirun wahmaniyun. Seandainya ada terlintas di hati seorang murid khatar itu sangka-sangka atau lintasan hati yang sifatnya wahmaniyun, sangka-sangka yang kada bujur. Bahja menyalahkan nih kan waham naranya, sangka-sangka yang kada bujur. Au sangka-sangka yang dari malakiyun misalnya. Murid nih ada berisi sangka-sangka terlintas di hatinya sesuatu. Yang sesuatu itu mungkin dari waham, artinya banyak kada bujurnya, atau malakiyun, sangka yang datang dari malaikat, ini banyak bujurnya. Nah, tsumma lam yahsul muqtadahu, sekalinya kada terjadi. Jadi seorang murid ini bisa juga barakat si murid ini ikhlas, barakat si murid ini cangkal bawirit, timbul ada geritik di hatinya yang disebut lintasan hati yang datang dari Allah. Nah, bisa dari malaikat datang nintoh. Nah, jadi timbul di hati uniyah, misal timbul bahwa isuk aku hendak batamuan lawan si anu. Nah, ilhamnya kayak itu. Sekalinya summa lam yahsul muqtadahu, sekalinya kada terjadi apa yang dituntutnya tadi, yang ditujunya tadi, padahal sudah diilhamkan kayak itu. Aku ini aja tahun ini ilhamnya hendak berumrah, ilhamnya sekalinya kada terjadi umrah tahun ini misal. Maka si murid tadi la yang bagi ayyasuqa fi husulil mau'udi, maka jangan sampainya ragu-ragu pada menghasilkan janji yang datang dari Allah Ta'ala itu. Nah, ini maksudnya. Jadi kesimpulannya, jangan sampai kita ragu-ragu lawan yang sudah dijanjikan, baik janji itu datang dari Allah, dari Nabi, atau dari si tuan wali. Nah, sebab kenapa kada terjadi hasil sesuai yang perjanjian nih, itu mengandung hikmah yang ganal. Pertama, Tuhan hendak melihat bujur kada kita ikhlas. Namun kita meragukan berarti kita menghadangi. Namun kita menghadangi berarti kada ikhlas. Nah, ninto. Yang kedua, itu sebagai ujian keimanan kita lawan Tuhan. Bal yang bagi, bahkan hendaknya seorang murid, yang bagi itu kembali kepada murid, ayya arifa qadrahu, bahwa dia mengenal akan qadrahu, akan kedudukan dirinya sebagai hamba. Jadi kita harus tahu diri bahwa kita hamba lain Tuhan, dan kita harus tahu akan sifat Allah yang bersifat jaiz nih tuh.
Dan kita harus tahu bahwa kita ini hamba. Arti hamba ini orang suruhan. Terserah Tuhan wa yata'addaba, dan hendaknya si murid tadi beradab ma'a rabbih, lawan Tuhannya. Nah, jangan sampai bersangka kada bagus, jangan sampai bersangka jahat. Wa yaskuna ilaihi, hendaknya hatinya tenang. Hendaknya hatinya tenang pada masalah janji itu, bima wa'adahu bihi, pada yang Allah janjikan untuknya. Arti tenang itu jangan menghadangi, jangan menghadangi kita. Wala yatasyaqqa, masih atap kepada ayyashuqqa tadi, jangan sampai timbul di hatinya keraguan-raguan bidzalika, pada masalah terjadinya yang dijanjikan. Wala yatazalzala i'tiqaduhu, jangan sampai bergoncang ya kita, goyang keyakinannya. Faman kana kadzalik, maka barang siapa si murid itu kana kadzalika, dia kadzalik beradab dengan Tuhan. Kadzalik itu beradab lawan Tuhan. Artinya walaupun sudah meminta, sudah berharap, berikhtiar, kada terjadi juga, tetap inya lawan Allah Ta'ala tadi bersangka baik, hati tetap tenang dan kada menghadangi. Arti bersangka baik itu menganggap gawian Allah Ta'ala itu yang terbaik. Yang kada kabul itu itu yang terbaik. Lalu kawah hati ini tenang. Nah, amun orang tadi kana kadzalik, si murid tadi nang kaya itu perhatiannya beradab lawan Tuhan, itulah yang disebut bahwa arifun billah naranya. Berarti si murid ini sudah pinandu lawan Allah. Nah, jadi pinandu lawan Allah tuh kena ketika Allah mau uji di situ bujur-bujur pinandu kada lawan Tuhan. Mau kita belum ujian mengaku pinandu, diuji Tuhan dulu. Doanya doa yang mustajab bin mujarab, doanya nih yang memberi pulang maha guru sedunia, sampai yang alam gaib gini itu gurunya juga. Nah, ibah itu pulang kita berdoa di atas Ka'bah, apalagi di atas Ka'bah sudah berdoa. Kadang di bawah Ka'bah, di atas Ka'bah berdoa. Ibah itu pulang berdoanya pulang wayah tabalah langit di malam Ramadan pulang misalnya. Sakalinya kada kabul. Nah, tapi si naran orang nyipinandu lawan Tuhan, inya basangka baik lawan Tuhan. Nah, kada guncang hatinya. Kenapa aja? Karena memang inya ikhlas. Nah, itu masalahnya. Inya memang ikhlas, inya berdoa tadi kada meunting urusan yang di dunia. Karena inya kada meunting, kada ada yang dihadanginya. Yang ditujunya tuh kada ada di dunia ini, maka kada ada yang dihadanginya. Karena inya kada ada menghadangi, kada ada timbul di hati ragu-ragu. Napa yang diragukan mun kada ada yang dihadangi? Napa yang dihadangi? Mun memang yang ditujunya dari asalnya adalah semata-mata menjunjung perintah Allah. Itu aja. Kenapa berdoa? Pian menyuruh Tuhan Kenapa pian menangis nih? Ulun tuh memang kahimungan karena pian tulungi kawa berdoa. Nah, itu aja. Pian menangis. Kenapa pian menangis berdoa? Ujar kawan nih. Kada aku ketahulah kada masalah kada kabulnya kada. Aku ini kahimungan Tuhan menolongi aku berdoa. Karena orang berdoa tuh sedang berada di hadrat Allah sebenarnya. Aku himung di situ, diikat Tuhan di hadratnya. Luar biasa ya. Nyawapang sih kung kenapa menangis? Ada juga sih kung menangis. Macam-macam sebab menangis nih pian. Oh sekalinya bagi pilihan takapit menangis saya. Itu kayak menangis berdoa mantuan tuh. Nang kisah hari itu lantai itu paring bambu. Nah, apalagi sampai goyang kini bergoyang tak masuk bagi pilihan itu ke bawah. Lalu berdoa takapit. Bahari kisah langgar yang tuh paring. Gara-gara si itu ngadua menangis, selonggaran tuh menangis juga. Mereka kayak rasa sahdu tuh menangis tuh Padahal si Din tuh menangis gara-gara bikin pilar takapit itu aja. Tempat dia menangis beratan. Ya kita ini umpatan mungkin kada kawat tuh duanya menangis, tempat dia apa yang menangis. Sama si kita hanya ada orang ahli yang menangiskan sama si kita ada. Ini ada ahlinya nih tuh. Jarang ini entertainment. Bisa kayak itu Nah, yang bujur tuh menangis itu tuh wayah kita saurangan
jam 2 malam, kada ada makhluk melihat melainkan hanya pian yang ada di situ. Lalu pian menangis, tangisan itulah yang memadamkan api neraka. Bukan menangis yang datang orang banyak. Itu macam-macam sebabnya, tadi bisa bagi pelir terapit dan lain sebagainya. Jadi mimpian hendak banyu mata untuk memadamkan api neraka, bangun pian tengah malam jam 2. Bangun, bakameh dulu, beristinja, bebersih dulu. Baudu dulu, bercelak mata, berminyak harum, pasang surban, ambil tongkat, ambil tasbih. Sekalinya goreng pulang si Den. Ada jadi menangisan. Nah di sini dipadahkan di sini bahwa arifun billah salimul basirah, selamat hatinya daripada penyakit. Salimul basirah itu selamat hatinya daripada. Jadi kita jenah bila kita kada menghadangi, kada timbul ragu-ragu. Bila kada ragu-ragu sebabnya kada menghadangi ciri ikhlas. Orang ikhlas hatinya bersih. Nah, itu disebut salimul basirah, selamat hatinya dari penyakit. Munawwarus sarirah. Nah, arti munawwarus sarirah itu tabuka hijab inya, antara inya dengan Allah tabuka hijab. Munawwarus sarirah. Nah, hatinya tadi penuh dengan nur musyahadah namanya. Orang kadang bilang tuh kayak itu hatinya penuh dengan nur musyahadah. Nya kada melihat apa yang Allah beri, tapi nya katuju melihat akan kebaikan Allah tuh ada di mana-mana sudah. Itu orang balik kada perlu lagi menghadang sesuatu dari Tuhan, kada perlu lagi. Kalau pang mengharap-harap kebaikan Tuhan, kada lagi nya sudah melihat kebaikan Allah tuh di mana-mana ada. Kada mengharap lagi nya. Nah itu si orang wali munawwarus sarirah. Wa illa amun kita pang kada besi perhatian yang kayak tadi, artinya menghadangi karena timbul ragu-ragu. Nah maka fa'alal aksi wa illa fa'alal aksi min dzalik. Wa illa yalah wa illa bacanya wa illa fa'alal aksi min dzalika. Maka mun kita besi perhatian menghadangi, lalu kena bisa timbul ragu-ragu, lalu timbul kena hati berpenyakit. Berarti nyawa nani bukan wali jadi pengarang kitab ni, nyawa nani bukan arif billah tetapi arif sapupu dullah. Nah jadi ketahuan aja. Jadi kita ini makin jelas lagi nih ukuran bagi kita masing-masing mengukur diri kita. Aku nih wali kah, arif billah kah, arif sapupu dullah kah? Nah ketahuan wayah kita berdoa, wayah beramaliyah, menghadangi kada lawan hasil. Berdagang amparai dagangan, berjualannya kalau santai aja kita sudah kada masalah. Hasil kada masalah. Ulun kawa asik ingat lawan pian Tuhan itu sudah lebih ganal daripada yang hasil payun ini. Kada masalah. Nah, kenapa inya sudah arif billah mang? Nah, itu wae. Tapi mun masih titelnya arif sapabudullah yang tadi menghadangi kena meungut. Ya. Apa ini aja? Maka sudah syarat hibak udah duit itu syarat macam syarat sudah. Wadah duit tuh hibak lawan syarat aja, kan hibak lawan duit, kan hibak lawan syarat. Pada duit tuh 40 guru 40 gulungan syarat. Nah, hibat bakat dia. Belum lagi yang wadah duitnya itu berajah juga. Lengkap syaratnya. Jadi menghadangi apabila nih mengaluar ini aja ilmu rajah ini aja. Mengaluar apabila aja. Nah, yang salah siapa? Di sini dipadahkan secara terlintas kita yang salah. Nah, maka disuruh kita membujurakan niat hendak beramal itu apa? Berusaha apa niatnya? Bawirid apa niatnya? Apabila niatnya bujur, hanya menjunjung perintah Allah saja. Urusan dunia taslim. Nah. Ada bacaannya di gedebak taslimnya. Taslim artinya pian jatuh yang maatur, ulun kedua ni maatur. Pian pang yang bersifat ilmu ulun kada. Pian pang yang berkuasa ulun kada. Pian pang biasa iradat ulun kada. Sambil menangis tuh pian. Sambil menangis. Hah? Artinya bujur-bujur lawan Tuhan tadi taslim. Maka itu. Nah, orang yang sudah taslim ini kawalnya bersangka baik lawan Tuhan, menghadapi hidup bersangka baik. Tapi kalau sudah di awal sudah kada taslim, bawaannya sangka jahat lawan Tuhan.
Nah, pertama di sini terisyarat bahwa kita disuruh bersangka baik lawan Tuhan, satu. Nah, yang kedua, supaya mudah kita bersangka baik, lihati kebaikan Tuhan yang sudah ada di diri kita. Jangan mengharap kebaikan Tuhan yang belum ada. Harap-harap ya tadi harap. Nah, disuruh kita lihati kebaikan Tuhan yang sudah ada di diri kita. Kenapa? Lihati pang dulu, kita baca mimpian. Oh, rambut ada sudah, alhamdulillah. Mata ada, alhamdulillah. Cakanyi mata pian gak ada bisi mata. Sugih kayak apa aja pian kada kawa menukar mata. Yang asli kayak itu tuh. Walaupun pian sugih bener bisi duit 750 triliun, kada ada orang akan menjual mata. Lawan pian hidung sudah ada, alhamdulillah, harganya kada ternilai. Takurihing pulang senyum Sudin, gigi ada juga sudah. Lidahnya ada sudah. Betul pian makan kerupuk ada masih kerasaan rasa itu pun luar biasa. Kada ada orang berjual rasa, kada ada. Amun rasa hintalu ada kan, cuma rasanya tuh nengalih mencari. Terus ke bawah pulang pian kada ada. Dada bagus saja. Kada yang model kayak segi ampar segi panjang tuh pas saja sudah. Angkat ke tangan ada tangan pulang emak. Wah ini pian orang berjual tangan palsu larang benar, yang model kayak mirip ada orang berjual di Jepang tangan palsu. Itu gin larang benar, itu gin juga kada sebujur kayak asli juga. Dipelihara juga. Mun tangan aslinya pang kada dia berjual. Terus ke pusat ke bawah, terus ke tunjuk mengaji pun melihat aja. Luar biasa. Penggandangan aja berisi ayo pikir-pikirkan. Kadalah himong. Himong benar orang kan saitu aja seorang 2 kali itu genalnya tuh kehimungan. Nah, menyukuri yang sudah ada, terus ke bawah sampai bisi batis masih normal aja. Betul sihat pulang berjalan kawa, berjalan salangkah tuh nikmat Tuhan juga. Duduk kawa nikmat Tuhan, melihat kawa nikmat Tuhan, seluruhnya nikmat Tuhan. Amun dihitungi lah. Seandainya Tuhan kada membarini itu, lalu ada orang berjual, kada kaduitan kita menukar. Kada keduitan. Amun mau kita mengganang nikmat Tuhan yang sudah banyak di diri kita, mau mengganang itu timbul karena kita cinta lawan Tuhan. Umat Tuhan pian baiknya lih, walaupun dagangan kada payu kada apa-apa, pian baiknya Tuhan. Lalu kehimungan lawan Tuhan. Ini yang diharap kita beramal karena cinta lawan Tuhan. Ini yang diharap. Jangan beramal karena sesuatu kepentingan pelir badi, jangan. Tapi hendaknya kita beramal karena cinta lawan Tuhan. Nah, datang di mana cinta lawan Tuhan itu ada? Karena mengganang, memikirkan kebaikan Tuhan yang sudah menyeraput di awak. Kawa baudu mah syukur lawan Tuhan himong. Kawa sembahyang syukur. Belum lagi pulang biasi bini sudah ada, alhamdulillah. Putri Indonesia pulang bini ya kalau, biasi anak pulang sudah ada, alhamdulillah. Yang menghibur hati ya kalau, mbah tuh pulang dapat hidayah, kita dapat taufik kita, Tuhan menjolongi. Harusnya kita tuh merasa kasusugihan sebenarnya. Kan apalagi kita pindah sedih, padahal sudah turun surah Alam Nasrah Laka Sadrak. Ya kalau Alam Nasrah Laka Sadrak sudah turun. Nah makanya yang membuat kita sedih itu satu aja sebenarnya, bungul. Barang siapa, bahasa Arabnya man bangala bahwa sadaha. Barang siapa bungul maka inya sedih jagarnya. Bangala itu bahasa Arab fil madi. Bangala ya bungulan. Bungulan itu isim masdar. Maka hasilnya bahwa sadaha yasduhu sadihan. Isim masdar juga sadihan tak. Jadi nyatakan Arabnya man bangala bahwa sadaha. Barang siapa bungul cagar sedih itu. Kita ubah kata-katanya dengan yang lebih puitis. Yang menyakitimu adalah kejahilanmu sendiri. Ubah pulang kata-katanya. Kejahilanmu adalah duri untukmu. Iyalah. Kata-kata puitis nih supaya lebih paham, karena kan yang hadirnya macam-macam. Ada orang puitis, ada orang sajakis,
Uban sajak, ada orang macam-macam, ada orang milenium, orang yang pahuluan begininya sudah. Ya kalau jadi sedih ini adalah kejahilanmu sendiri. Itu tuh. Cakanya kita paham, bapak kita bersedih-sedih. Bahkan sudah ada lagunya, buat apa sedih ya, buat apa sedih-sedih itu tak ada gunanya. Ya kalau itu lagu Kananakan Pramuka Bahari, dasar bujur itu yang kita memahami dasar bujur. Sedih itu tak ada gunanya. Kenapa aja? Jawabannya surah Alam Nasrah sudah turun. Nah, makanya kita bila sembahyang itu diwajibkan Tuhan bergembira waktu sembahyang. Di mana kita paham dan tahu bahwa Allah mewajibkan kita bergembira? Kalimat surah Fatihah, alhamdulillah. Pemahaman alhamdulillah tafsirnya perjanjian kita lawan Allah. Ya Allah, ulun kada hendak lagi sedih. Itulah maksud dari kalimat alhamdulillah. Ternyata imbah tuntung sembahyang maungut. Nah, kada sesuai aja Tuhan ini. Paham itulah. Nah, wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.